Halo semuanya, selamat datang di video saya. Pada video kali ini kita akan mempelajari statistika dan probabilitas. Nah, video ini akan membahas salah satu konsep penting yaitu uji hipotesis. Kita juga akan mengaitkannya dengan aplikasi nyata di bidang teknik rekayasa pembangkit energi. Uji hipotesis adalah metode statistika untuk mengambil keputusan atau kesimpulan mengenai suatu populasi berdasarkan data dari sampel. Misalnya, kita ingin tahu apakah turbin baru yang kita kembangkan memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan standar sebelumnya. Nah, untuk menjawab itu, kita bisa menggunakan uji hipotesis. Mengapa uji hipotesis itu penting? Uji hipotesis itu penting karena dapat membantu mengambil keputusan yang berbasis data, lalu digunakan untuk membandingkan dua kondisi atau teknologi, menentukan apakah suatu perubahan atau inovasi benar-benar memberikan efek signifikan. Dalam konteks energi, ini bisa berarti mengevaluasi efisiensi sistem, alat atau metode yang baru. Langkah uji hipotesis. Langkah umumnya adalah rumuskan hipotesis 0, HO dan H0 dan hipotesis alternatif H1. Lalu tentukan tingkat signifikan yang biasanya itu 5% atau 0,05. Lalu ketiga, pilih jenis uji statistik, Z-test atau T-test. Keempat, hitung nilai statistik uji. Lalu bandingkan dengan nilai kritis atau gunakan p-value. Yang terakhir adalah buat keputusan apakah menolak H0 atau tidak. Lalu kapan sih kita bisa menggunakan Z dan kapan menggunakan T? Ini mungkin sering membuat bingung ya. Jadi kita perhatikan dulu. Uji Z jika ukuran sampel besar lebih dari 30 dan standar deviasi populasi diketahui. Lalu menggunakan uji T jika ukuran sampel lebih kecil dari 30 dan standar deviasi populasinya tidak diketahui. Jadi kita pakai standar deviasi dari sampel. Memilih uji yang tepat sangat penting agar hasilnya lebih valid. Nah, semisalnya kita punya sebuah pabrik energi ingin menguji apakah efisiensi rata-rata panel surya tipe baru lebih tinggi daripada panel lama yang punya efisiensi rata-rata 18%. Dari yang saya ketahui, kita punya data sampel sebanyak 30. Lalu rata-rata efisiensinya 18,7%. Standar deviasinya 1,2%. Kita mulai dengan menyusun hipotesisnya dulu. H0 atau mu sama dengan 18%. Lalu H1-nya mu lebih dari 18%. 18% ini adalah suatu hipotesis sebelumnya atau nilai rata-rata sebelumnya. Nah, karena ukuran sampel 30 dan standar deviasinya diketahui, kita akan menggunakan uji Z. 1 arah ke kanan. Lalu kita tinggal hitung dengan menggunakan rumus Z. Yang dimana Z di sini sama dengan nilai rata-rata dikurang mu per sampel dibagi dengan akar jumlah banyak sampel. S di sini sebagai simpangan baku. Lalu kita hitung dengan menggunakan rumus Z, yang dimana Z sama dengan nilai rata-rata dikurangi mu per simpangan baku dibagi dengan akar dari jumlah sampel. Jadi tinggal kita masukkan. Jadi rata-ratanya tadi adalah 18,7 dikurang 18 dikurang mu 18 lalu dibagi dengan simpangan bakunya 1,2 dibagi dengan akar banyak sampel yaitu 30, sehingga kita ketemu Z-nya adalah 3,20. Nilai Z kritisnya untuk alpha sama dengan 0,05 adalah 1,645, yang dimana ini bisa didapatkan melalui tabel Z. Mungkin kalian bisa cari sendiri tabel Z itu di Google atau di browser lainnya.
Nah, karena 3,20 lebih besar dari 1,645, maka kita bisa simpulkan ini adalah menolak H0. Nah, dari hasil perhitungan, kita punya bukti statistik yang cukup untuk menyimpulkan bahwa panel surya tipe baru ini memang lebih efisien secara signifikan dibandingkan dengan tipe yang lama. Jadi, uji hipotesis ini sangat membantu kita dalam membuat keputusan berbasis data dalam bidang energi. Ini juga berguna untuk mengevaluasi performa teknologi baru sebelum diterapkan secara luas. Terima kasih sudah menyimak, semoga video ini bermanfaat, dan mungkin jika kalian punya pendapat lain atau contoh soal lain, kita bisa diskusi di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.